Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6541 sampai bab 6550. Posisinya dihapus. Ketika Tuan Bei mendengar kata-kata ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dan dia dengan cepat bertanya dengan gugup, Presiden Chen, di departemen sebesar kita, yang bertanggung jawab atas karya sastra dan seni di seluruh provinsi, bagaimana bisa posisi yang bagus dihapus begitu saja? Pimpinan Chen mengeluh di ujung telepon yang lain. Justru karena departemen ini terlalu besar sehingga kita harus merampingkan dan memperkecilnya. Saya tidak punya pilihan. Oleh karena itu, dia tidak ingin melanjutkan diskusi dengan Tuan Bei. Jadi dia berkata, Tuan Bei, saya benar-benar minta maaf atas masalah ini. Anda tidak perlu terlalu cemas. Anda dapat memimpin pekerjaan asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk sementara waktu. Jika ada peluang baru, saya pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Tuan Bei adalah orang yang alami dan memahami apa yang dimaksud Presiden Chen. Meskipun dia sangat tertekan, dia tetap berkata dengan sangat sopan. Baiklah, Presiden Chen, saya telah bekerja keras dalam masalah ini. Kalau Anda punya kabar, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Tidak masalah. Presiden Chen langsung menyetujuinya. Dan kemudian berkata, baiklah, saya tidak akan memberitahu Anda lagi. Mari kita bertemu dan berbicara ketika kita punya waktu. Oke. Selamat tinggal, Presiden Chen. Selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Tuan Bei merasa sangat kesal. Dia hendak pergi ke unit baru untuk mengambil posisi baru. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa posisi baru yang dia cari akan dihapuskan. Ia diliputi keengganan saat ini. Meskipun ia adalah presiden, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi masih terlalu kecil atau sedikit minyak dan udara. Sungguh mati. Yang lebih penting adalah ruang untuk maju dalam posisi ini sangat sempit. Hanya bisa dipromosikan ke tingkat provinsi atau asosiasi tingkat atas. Dia melewatkan yang ini. Tidak tahu kapan lubang ini akan dibuka kembali. Tuan Bei tidak tahu bahwa alasan dia kehilangan kesempatan promosi ini sepenuhnya karena Albert Rhodes memotong jalur pendakiannya di belakang punggungnya. Selain memotong peluang promosinya, Charlie juga berencana membuat dia menemukan cara agar Jacob kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Saat ini, saat dalam perjalanan pulang dari bandara, Jacob bertanya pada Charlie dengan sedikit ragu. Menantu yang baik, apakah kamu tidak begitu dekat dengan Tuan Albert sekarang? Bagaimana jika kamu meminta membantuku menjalankan ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Charlie berkata dengan santai. Dulu, dia selalu memintaku untuk melihat Feng Shui. Dan dia juga memintaku untuk membantu orang lain. Tapi akhir-akhir ini aku jarang berhubungan dengannya. Bagaimana kalau aku bertanya padanya dan melihat apakah dia bisa membantu? Jacob mengangguk seolah menumbuk bawang putih. Dan berseru, ya. Menantuku tersayang. Tolong segera hubungi dia untuk melihat apakah ada peluang untuk masalah menengahi ini. Saya pikir dialah satu-satunya yang telah berbicara untuk menekan Tuan Bei. Hanya anak-anak yang bersenang-senang. Oke, aku akan bertanya padanya, kata Charlie. Mengangkat telepon dan menelepon Albert. Begitu panggilan telepon masuk, Albert berkata dengan penuh hormat di sisi telepon lain. Tuan Wade, tolong beri petunjuk. Charlie bersenandung dan berkata dengan sengaja. Ngomong-ngomong, Tuan Rhodes, saya ingin meminta bantuan. Apakah ini merepotkan Anda, Jacob, yang duduk di barisan belakang, dengan cepat membungkuk dan berbisik. Menantu yang baik, tolong nyalakan speakerphone. Charlie percaya bahwa Albert pasti bisa mendengar petunjuknya, dan tidak takut dia akan mengatakan hal yang salah. Jadi dia langsung menyalakan speaker. Begitu Albert mendengar Charlie menemukan Tuan Rhodes, dia tahu bahwa dia tidak nyaman untuk berbicara sekarang dan pasti ada orang lain di sekitarnya. Dia tersenyum sangat kooperatif dan berkata, Tuan Wade, apakah hubungan kita berdua? Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja kepada saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Begitu Albert mengucapkan kata-kata ini, wajah Jacob langsung menunjukkan kegembiraan. Charlie benar. Charlie mengambil ponselnya dan berkata, sebenarnya ini bukan masalah besar. Ini hanya tentang ayah mertuaku.
Dia membongkar diri dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi beberapa waktu lalu. Tahukah kamu tentang ini? Albert juga mendengar apa yang sedang terjadi dan berkata, saya telah mendengar tentang masalah ini. Saya rasa saya mendengar bahwa Tuan Wilson membatalkan inisiatifnya sendiri. Ketika Jacob mendengar ini, dia berkata dengan marah, Tuan Albert, saya Jacob. Saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa bukan saya yang membatalkan diri atas inisiatif saya sendiri. Tetapi orang bernama Tuan Bei yang memasang jebakan untuk saya. Dia berbohong. Saya bilang saya diminta berpura-pura menyetujui diri. Jadi saya mengirimkan surat pengunduran diri hanya untuk formalitas. Tak disangka, ketika surat pengunduran diri dikirim, orang bernama Tuan Bei langsung menyetujuinya untuk saya. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Dia sangat tidak tahu malu. Albert membayangkan pura terkejut dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Itu terlalu berlebihan untuk Tuan Bei. Jacob sepertinya telah bertemu dengan seorang teman dekat dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Albert, Anda benar. Dia keterlaluan. Tolong bantu saya membuat keputusan. Albert berkata dengan riang, Tuan Wilson, jangan khawatir. Anda adalah ayah mertua Tuan Wade. Jadi saya pasti akan melakukan bagian saya dalam masalah ini. Tunggu saja. Saya akan menelepon orang yang bernama Tuan Bei itu sekarang dan bertanya apa jawabannya. Oke. Jacob merasa sangat lega ketika dia mendengar bahwa Albert telah mengurus semuanya. Dan berkata dengan cepat, saya serahkan semuanya kepada Anda, Tuan Rhodes. Albert tersenyum dan berkata, Tuan Wilson terlalu sopan. Saya akan menghubungi dia untuk menanyakan masalah. Albert menutup telepon. Jacob akhirnya menghela nafas lega. Dan berkata dengan emosi, menantu yang baik. Sepertinya Tuan Albert masih memberikan banyak wajah. Jika dia maju ke depan bantu aku melampiaskan amarahku, mungkin aku benar-benar bisa kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Charlie mengangguk dan berkata, dia memang memiliki pengaruh tertentu di Aurus Hill. Karena dia setuju, izinkan dia membantu masalah ini. Kita bisa menunggu kabar darinya. Jacob mengangguk dan berkata, oke, menunggu kabar baik dari Tuan Albert. Saat ini, Albert telah menelepon Tuan Bei. Sebelum Tuan Bei ingin memecat Jacob, dia secara khusus mencari ponsel Albert untuk meminta instruksi. Dia menuliskan nomor ponsel Albert saat itu. Ketika dia tiba-tiba menerima telepon darinya, semua orang sedikit terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Albert menemukannya, tapi dia tahu bahwa Albert memiliki status sosial yang tinggi dan pengaruh yang besar. Jadi dia pasti tidak bisa mengabaikannya. Dia segera menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Tuan Rhodes, perintah apa yang Anda berikan pada saya? Begitu Albert muncul, dia bertanya dengan nada buruk, Tuan Bei, bagaimana aku mendengar kamu menembak Jacob? Ketika Tuan Bei mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Rhodes, ketika saya menelepon Anda untuk melapor terakhir kali, ingat saya sudah memberi tahu Anda tentang masalah ini, Jacoblah yang bingung sejenak. Memang ada skandal besar, yang membuat saya mendapat banyak tekanan. Kebetulan dia mengirim email untuk membatalkan diri. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyetujui permohonan pengunduran dirinya. Oleh karena itu, Tuan Bei takut Albert akan menimbulkan masalah baginya. Jadi dia segera menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Rhodes, saya meminta pendapat Anda saat itu tentang apakah saya harus berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Jacob. Dan kamu bilang itu tidak ada syaratnya. Jadi bagaimana mungkin Albert tidak mengerti maksud perkataannya? Dan langsung bertanya dengan dingin. Tuan Wilson adalah kolega dan temanmu. Apakah kamu ingin melindunginya dari menanyakan apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mengerti. Setelah itu, Albert terus menyerang. Dan mengapa versi yang saya dengar berbeda dengan versi Anda? Saya mendengar bahwa Tuan Wilson tidak pernah berpikir untuk diri sendiri. Andalah yang menipu dia untuk menulis surat pengunduran diri. Setelah dia menulis surat pengunduran dirinya, kamu memunggungi dia dan benar-benar memecatnya. Bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Tuan Bei, terlepas dari semua perhitungannya, gagal memperhitungkan bahwa dia akan menipu Jacob untuk mengajukan permohonan pengunduran dirinya. Sebenarnya tujuannya bukanlah untuk menipu Jacob. Ia sebenarnya ingin mengamankan posisi direktur untuk Jacob. Namun, saat istrinya meniup bantalnya, ia merasa bahwa membantu Jacob saja tidak cukup baginya. Itu adalah kesepakatan yang bagus, tapi itu adalah kesepakatan yang merugi. Dia memanfaatkan permohonan pengunduran diri Jacob dan mengeluarkannya dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dalam ekspektasi awalnya, selain menyebabkan Jacob tidak puas dengan dirinya sendiri, kejadian ini tidak akan menimbulkan efek negatif lainnya.
Bahkan Albert terlalu malas untuk peduli padanya. Jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, dia tidak menyangka bahwa Albert akan bisa membunuh orang lain demi bersenang-senang. Dan dia menggunakan permohonan pengunduran dirinya sebagai alasan untuk menuduhnya, yang membuatnya tidak mampu menghadapinya. Tuan Bei yang gelisah buru-buru membela diri. Tuan Rhodes, masalah ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Saya berada di bawah terlalu banyak tekanan. Anda pasti bahwa apa yang dilakukan Jacob dan Zachary sebelumnya, dampaknya terlalu buruk. Tak termasuk jumlah mata yang menatap saya untuk melihat bagaimana saya menanganinya. Anda mengatakan bahwa jika saya tidak menanganinya secara tidak memihak, saya tidak akan bisa meyakinkan publik. Albert berkata dengan dingin. Tentu saja tidak apa-apa untuk menanganinya secara tidak memihak. Tetapi perilaku Anda yang menipu orang lain agar mengajukan permohonan pengunduran diri dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengeluarkan mereka dari asosiasi adalah cara untuk menanganinya secara tidak memihak. Yang disebut penanganan yang tidak memihak terhadap asosiasi kaligrafi dan lukisanmu. Apakah ini caramu berbaring? Tuan Bei terdiam beberapa saat. Dia juga tahu betul bahwa titik masuk untuk penyelidikan Albert telah dipilih dengan sempurna. Dia selalu bisa menggunakan keseriusan kejahatan Jacob untuk memaafkan dirinya sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana dia memaafkan dirinya sendiri. Permohonan pengunduran dirinya tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi istrinya di dalam hatinya. Wanita jalang yang hilang ini menjadi lebih pintar dan merasa benar sendiri setiap hari. Jika dia tidak memberiku ide buruk ini, aku pasti bisa menyelamatkan Jacob. Kalau begitu, Albert pasti tidak akan bisa menuduhku. Dan mungkin dia harus berterima kasih kepadaku karena telah berbaik hati kepada Jacob. Melihat Tuan Bei berhenti berbicara, nada suara Albert menjadi sedikit lebih dingin dan dia bertanya, "Ada apa, Tuan Bei? Anda tidak ingin berbicara dengan saya lagi?" Tuan Bei berkata dengan cepat, "Tidak, tidak, Tuan Rhodes. Saya masih ingin berbicara dengan Anda. Saya hanya memikirkan." Setelah mengatakan ini, Tuan Bei menghela napas dan berkata dengan saleh, "Tuan Rhodes, saya melakukan kesalahan dalam masalah ini. Tolong beri saya kesempatan untuk menebusnya sebaik mungkin." Albert bertanya kepadanya, "Saya ingat akun resmi asosiasi Anda telah mengumumkan berita pengunduran dirinya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menebusnya? Beritahu saya." Tuan Bei menjelaskan, "Tuan Rhodes, akun resmi kami memang telah mengirimkan pesan. Tetapi Jacob belum kembali untuk menjalani prosedur pengunduran diri Jacob, dan meminta Jacob kembali." Albert bertanya lagi, "Apakah Anda yakin?" Ini, Tuan Bei menyeka keringatnya dan menjelaskan, "Tuan Rhodes, saya tidak bisa memberi jaminan 100%. Tapi saya akan berusaha keahlian tenaga untuk mempromosikan masalah ini. Saya pikir masalahnya seharusnya tidak terlalu besar." Albert bertanya lagi, "Lalu posisi apa yang akan Anda selesaikan untuk Tuan Wilson?" Tuan Bei menghela nafas dan berkata, "Tuan Rhodes, izinkan saya memberitahu sejujurnya. Saya tidak dapat memberikan posisi wakil presiden eksekutif kepada Jacob. Karena ketika sesuatu terjadi pada Jacob sebelumnya, posisi ini sudah diambil oleh wakil presiden di bawah. Jika saya meminta memberi jalan, dan memberi jalan kepada Jacob, ini akan menimbulkan masalah di provinsi." Albert berkata, "Meskipun Anda menangani masalah ini dengan sangat tidak baik, saya tidak akan menuntutnya. Saya tidak meminta Anda memberikan posisi wakil presiden eksekutif untuk Tuan Wilson. Tetapi setidaknya posisi manajemen menengah. Dan saya harap Anda dapat menyampaikan permintaan maaf kepada Tuan Wilson secara langsung. Anda telah menangani semuanya dengan sangat ceroboh. Sangat penting meminta maaf secara langsung." Oke, saya pasti akan melakukannya." Tuan Bei tidak berani mengatakan tidak kepada Albert. Dia hanya bisa setuju. Tidak sulit meminta maaf secara langsung kepada Jacob. Yang sulit adalah bagaimana mencari posisi manajemen menengah untuk Jacob. Jika dia tidak mendengarkan dorongan istrinya dan tidak main-main sebelumnya, dia akan mengambil kesempatan ini untuk berduka dengan Jacob, menurunkan Jacob, dan mempromosikan beberapa posisi kunci ke satu tingkat. Namun juga, dia melewatkan kesempatan bagus mengikuti arus. Saat ini seperti melawan arus. Itu agak sulit. Namun, meski mengalami kesulitan, dia tidak berani menawar dengan Albert. Albert bersenandung dingin dan mengingatkannya. "Karena kamu bilang itu bisa dilakukan, maka beri aku jawaban yang jelas besok." "Oke, Tuan Bei setuju. Jangan khawatir. Saya akan mengundang mereka rapat untuk membahasnya segera." Albert tersenyum dan mengingatkan dengan yang sangat santai. "Tuan Bei, menurut saya tidak mungkin Anda meninggalkan asosiasi lukisan dan kaligrafi untuk sementara waktu.
Anda memiliki waktu lama untuk bekerja dengan Tuan Wilson di Asosiasi Nada Lukisan dan Kaligrafi. Saya harap kalian bisa rukun. Setelah Albert selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi atau merespons. Dan kata-katanya membangunkan Tuan Bei dari mimpinya. Dia mengerti mengapa salurannya naik. Tiba-tiba terhalang oleh apa yang disebut penghapusan. Ternyata inti masalahnya ada pada Albert. Tidak, inti masalah ini sepenuhnya ada pada Jacob. Albert pasti tahu bahwa dia menambah penghinaan pada Jacob. Jadi dia langsung memutus saluran naiknya. Ini kesempatan bagus yang dia tunggu selama 10 tahun melompati gerbang naga. Tidak disangkanya akan dikalahkan sepenuhnya karena Jacob. Bersantailah. Jika tidak memihak Jacob sebelumnya, tetapi memenuhi janji dan melindunginya, dia akan menerima perintah promosi sekarang. Memikirkan hal ini, Tuan Bei siap mati. Dan dia mengeluh tentang istrinya. Dia mengutuk dalam hatinya. Wanita jalang bau itu selalu menganggap dirinya pintar dan penuh perhitungan. Dia tidak mengira akan mengambil benih wijen dan kehilangan semangka. Saya telah menunggu kesempatan ini bertahun-tahun. Dan semuanya dikacaukan olehnya. Tuan Bei merasa tertekan ketika istrinya menelepon. Ketika dia melihat foto si penelepon, dia merasa marah. Setelah menjawab telepon, dia bertanya dengan marah. Kiana, kamu masih berani menelepon saya? Istrinya bertanya. Bei tua, apa maksudmu? Mengapa aku merekrutmu? Tuan Bei takut didengar orang-orang di luar kantor. Dia menyampaikan suaranya dan meraung marah. Ini semua salahmu memberiku ide buruk menghentikanku membantu Jacob. Sekarang aku memiliki hubungan yang sama dengan Tuan Albert. Saluran tersambung lagi. Tuan Albert baru saja menelepon untuk meminta bantuan. Istri Tuan Bei bertanya sambil bertanya. Mengapa dia meminta Anda menuduh saya? Bukankah Anda sudah mengalaminya? Jacob sendirilah yang menyebabkan kejadian itu. Apa saya menemukan Anda? Tuan Bei dengan marah menegur. Tuan Albert datang kepada saya untuk bertanya. Dia berbicara tentang permohonan pengunduran diri saya. Apakah saya harus membereskan kasus saya? Ini, Kiana di ujung telepon merenung beberapa saat. Lalu berkata dengan lega. Bei tua, dengarkan aku. Kita tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Albert. Meskipun dia mengeluh tentang ini. Dia tidak bisa melakukan apa-apa sebelumnya. Bukankah perintah pemindahanmu akan segera datang? Saat kamu melapor ke unit baru, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan akan menjadi unit bawahanmu. Adapun Tuan Albert, hal itu tidak akan terjadi di masa depan. Kita tidak perlu peduli dengan interaksi apapun darinya. Selain itu, dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, tidak peduli seberapa cakapnya dia tidak dapat mengganggu kita, kan? Benar Tuan Bei berseru. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari Presiden Chen hari ini. Tahu apa yang dia katakan? Kiana bertanya dengan gugup. Apa yang dia katakan? Tuan Bei berkata. Seperti yang saya katakan. Posisi sedang dan diperkecil. Posisi yang tersisa untuk saya hapus. Tidak ada harapan untuk mempromosikan saya. Kiana berkata dengan ragu. Kok saya belum pernah mendengar tentang penghapusan itu? Kalau memang dihapus, harus ada dokumen pengumumannya. Apalagi di unit seperti ini. Kebijakan penyesuaian jabatan personel umumnya tidak akan dimasukkan ke dalam periode waktu ini. Kamu harus menunggu sampai setelah tahun baru untuk mengadakan pertemuan untuk membahas dan mengumumkannya kepada publik. Tuan Bei berkata dengan sinis. Bagaimana dengan Anda, Kiana, yang cerdas dan cakap? Anda tahu semua unit trik terkait di Aurus Hill dan provinsi. Dengan mengatakan itu, Tuan Bei berkata lagi. Saya beritahu Anda. Penghapusan tersebut hanyalah alasan yang digunakan untuk menghindari saya. Tuan Albert baru saja mengatakan di telepon bahwa saya akan bekerja dengan Jacob di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi di masa depan. Ini akan lama. Jadi biarkan aku rukun di dekatnya. Bukankah ini berarti aku tidak akan bisa meninggalkan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi untuk waktu yang lama? Kiana berseru. Kamu tidak bisa naik. Apakah Tuan Hong yang menahanmu? Tuan Bei bersenandung dan berkata dengan marah. Siapa lagi yang bisa berada di sana selain dia? Saya sudah menyelesaikan sekarang. Bukan saja kesempatan promosi hilang. Saya juga harus mendapatkan kembali Jacob. Jika saya tidak bisa dapatkan dia kembali, saya tidak dapat mempertahankan posisi sebagai Presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Kiana bertanya. Kalau begitu Tuan Rhodes ingin kamu mengembalikan Jacob ke dalam asosiasi. Apakah dia punya persyaratan? Kamu tidak bisa membiarkan Jacob menjadi wakil presiden eksekutif, kan? Itu tidak benar, Tuan Bei berkata. Tuan Rhodes bermaksud memberikan posisi manajemen tingkat menengah. Saat dia mengatakan itu, Tuan Bei menjadi sedikit marah dan berkata dengan marah.
Awalnya saya mengatakan akan memberi Jacob posisi direktur. Tetapi Anda, seorang perempuan jalang dan merasa pintar menyuruh saya untuk tidak peduli dia hidup atau mati. Sekarang tidak apa-apa, aku curang. Dia mempertimbangkan masa depanku. Coba pikirkan. Aku sudah setua ini. Jika aku tidak berhasil, aku akan memasuki masa pensiun di tim cadangan dalam beberapa tahun. Dan aku tidak akan dipromosikan. Kemungkinannya, kamu benar-benar menyakitiku. Kiana juga sangat menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, suamiku, semua ini salahku. Tapi jangan khawatir akan membuatku marah. Yang lebih penting adalah memanfaatkan waktu dan mendapatkan Jacob kembali. Tuan Bei menghela nafas. Saya ingin mendapatkannya kembali. Tetapi itu tidak mudah dilakukan. Posisi aslinya adalah wortel dan lubang. Sebelumnya, posisi direktur disediakan untuk Jacob, yang juga satu tingkat di atas direktur sebelumnya. Kursi itu dikosongkan hanya setelah dia menjadi wakil presiden. Tetapi setelah Jacob dipecat, kursi itu diisi oleh orang lain. Bagaimana bisa seseorang memberi tempat untuknya dan memaksa seseorang memberi ruang untuknya? Orang lain pasti akan mengeluh. Kiana berkata dengan cepat, suamiku, jika kamu melakukan ini, kamu harus mengundang semua orang penting keluar sekarang dan mencari restoran untuk makan malam bersama. Saya akan memesan resto sekarang. Kamu bisa langsung pergi setelah bekerja. Saya akan pergi juga dan bergabung dengan mereka di meja makan. Kita ngobrol baik-baik dengan mereka berdua. Dan saya pasti akan membuat mereka bersedia menyetujui kembalinya Jacob. Saya juga akan memastikan bahwa direktur yang baru dipromosikan bersedia melepaskan posisi untuk Jacob. Ketika Tuan Bei mendengar bahwa istrinya mengambil alih masalah besar lainnya, dia langsung marah dan berkata dengan marah, simpan saja, Kiana. Bukankah kamu sudah melakukan ini sampai tingkat yang tidak cukup buruk? Kamu masih harus berbicara dengan mereka. Saya khawatir saya akan kehilangan posisi saya sebagai Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan saat kamu selesai berbicara. Kiana tidak marah karena diperas olehnya. Dan berkata, suamiku, aku menutupi masalah ini. Beri aku kesempatan untuk menebusnya. Tuan Bei bertanya kepadanya, katakan dulu bagaimana Anda berencana berbicara dengan mereka tentang masalah ini. Mereka sudah lama keberatan dengan Jacob. Dan kali ini mereka mengusir Jacob. Itulah yang mereka inginkan. Jika mereka mendapatkan Jacob kembali, mereka pasti tidak akan setuju. Dan jangan lupa, kursi yang semula disiapkan untuk Jacob kini telah terisi. Bagaimana bisa ada yang bersedia turun dengan sukarela? Kiana bertanya kepadanya, suamiku, tahukah kamu apa artinya merahasiakan duka? Tuan Bei berkata, bukankah setelah kematian seorang kaisar di zaman kuno, beritanya tidak diumumkan ke publik, dan perjuangan politik diselesaikan terlebih dahulu? Perebutan hak yang sah dan pemberontakan. Ya, Kiana berkata, situasi kita mirip dengan ini. Coba berpikir, orang-orang di asosiasi, siapa yang tahu bahwa Anda tidak akan dipromosikan kali ini? Mereka pasti mengira Anda akan dipromosikan, kan? Ya, Tuan Bei berkata, bahkan saya baru mengetahui beritanya. Mereka mungkin tidak akan mengetahuinya untuk sementara waktu. Kiana berkata, itu saja. Kalau kamu mengundang mereka makan hari ini, kamu tetap harus berpura-pura seolah-olah akan dipromosikan. Biarkan mereka berpikir bahwa Anda akan segera pergi dan kursi presiden akan segera dikosongkan. Dengan cara ini, mereka akan merasa bahwa ketika Anda mengundang mereka makan, Anda akan mengatur promosi mereka. Sama seperti Anda berencana menurunkan Jacob. Jika Jacob turun, semua orang di masa depan akan ingin dipromosikan. Mereka pasti juga akan merasa bahwa semua orang akan segera dipromosikan ke posisi lain. Dengan cara ini, rekaman posisi sutradara yang ingin mereka tinggalkan untuk Jacob akan dibebaskan. Tuan Bei merenung sejenak, lalu berkata, ini masuk akal, tetapi hasil akhirnya tetap saja. Seseorang harus mundur untuk memberi ruang bagi Jacob. Kiana berkata, siapapun yang menempati kursi Jacob akan menyerahkan kursi ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, siapa yang duduk di kursi itu nanti? Tuan Bei berkata, saudara Huton. Huton Lin. Kiana bersenandung dan berkata, kamu hanya perlu berjanji pada Huton, bahwa jika dia bersedia menyerahkan kursinya kepada Jacob, maka setelah perintah pemindahan dikeluarkan, posisi wakil presiden baru di asosiasi akan dikosongkan. Lalu kamu bisa membantu. Dia langsung melewati Jacob sebagai posisi direktur dan mempromosikannya menjadi wakil presiden. Tuan Bei bertanya, bukankah pada akhirnya kita masih tidak bisa menyebut dia? Bagaimana jika dia datang untuk menyelesaikan rekening dengan saya? Kiana buru-buru berkata, kamu bodoh.
Bukankah ada Tuan Albert juga? Saat makan, kami akan menjelaskannya kepadanya secara langsung, bahwa Tuan Albert ingin Jacob kembali, dan telah memanggil Jacob untuk menyelesaikan posisi yang menjanjikan. Dari sudut pandang yang komprehensif, minta Hutton berkorban terlebih dahulu, lalu berikan pengorbanan ini pada wakil presiden lainnya. Beritahu mereka bahwa Hutton berkorban untuk semua orang. Semua orang berhutang pada Hutton. Dan ketika Hutton menyadari bahwa kamu tidak akan disingkirkan untuk sementara waktu, dia tidak akan menyimpan dendam padamu. Setelah mengatakan itu, Kiana menambahkan, selain itu, jika Hutton ingin menimbulkan masalah, dia juga akan mempertimbangkan beban Tuan Rhodes. Pada saat itu, Tuan Rhodes akan berada di satu sisi, dan Anda serta beberapa deputi lainnya di sisi lainnya. Apakah menurut Anda dia berani mencintai begitu banyak orang pada saat yang sama? Apakah dia akan menanggung akibat dari pengkhianatannya? Ketika Tuan Bei mendengar ini, matanya berbinar dan dia berseru, ide yang bagus. Selama Hutton bersedia melepaskan posisinya sebagai direktur, saya dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Albert tentang Jacob. Adapun wakil presiden lainnya, mereka tentu tidak berani menolak. Siapapun yang setuju akan mendapat masalah dengan Tuan Rhodes, dan mereka harus mempertimbangkan taruhannya saat itu. Kiana berkata, jika menurut Anda metode ini dapat dilakukan, segera beritahu mereka untuk makan malam bersama. Saya akan memesan ruangan dan mengirimkan alamatnya nanti. Tuan Bei berkata tanpa ragu-ragu. Oke, lakukan saja apa yang Anda katakan. Selesaikan ini dulu, lalu bicara. Saat Tuan Bei secara aktif menyiapkan makan malam, Charlie, Jacob, dan Elaine menemukan sebuah restoran di dekat Villa Elite Thompson dan duduk. Claire harus bekerja lembur di M Grand Group untuk rapat di malam hari. Charlie melihat bahwa ini hanya waktunya makan malam dan akan memakan waktu terlalu lama untuk memasak ketika dia pulang. Dia mengajak pasangannya makan di luar. Setelah duduk di resto, Jacob menghela napas dan mendesah. Aku tidak ingin keluar lagi. Perjalanan ke Dubai ini telah menghabiskan hampir separuh umur panjang. Elaine mengeluh ke arahnya di samping. Jika kamu tidak mengacau sendiri, kamu tidak akan seperti ini. Puluhan juta barang telah diberikan kepada orang lain. Aku tidak tega menyetujuinya. Hei, Jacob menyamakan tangannya. Berhenti menyebutnya dan biarkan aku hidup 2 tahun lagi. Setelah mengatakan itu, dia teringat sesuatu. Mengamati Charlie. Dan bertanya kepadanya. Menantu yang baik. Menurut Anda apakah Tuan Albert dapat membantu saya kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi? Charlie tersenyum dan berkata, hal seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Jacob mengangguk dan berkata, saya akan puas jika saya dapat kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jika saya tidak dapat kembali, masih belum diketahui apa yang akan saya lakukan di masa depan, saya khawatir. Charlie meminta pelayan untuk memesan beberapa hidangan keras, lalu berkata kepada Jacob, ayah, tolong berhenti berpikir terlalu banyak dan tunggu saja beritanya. Baik, di sisi lain, Tuan Bei membawa wakil presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dan direktur yang baru diangkat ke hotel yang dipesan oleh istrinya Kiana. Ketika semua orang melihat Tuan Bei dan istrinya, mereka mengira bahwa jamuan makan ini pasti merupakan jamuan perpisahan Tuan Bei sebelum promosinya. Seseorang berkata, Tuan Bei, Anda dan istri mengundang kami makan malam. Ini pasti sebuah pertanda promosi. Ya, seseorang dengan cepat menggema. Tuan Bei, setelah Anda dipromosikan, jangan lupakan kita teman lama. Tuan Bei menghela nafas dan berkata, semuanya, sejujurnya, bukan urusan saya mengundang Anda makan malam hari ini. Semua orang bingung dan bertanya kepadanya, apa preferensi? Tuan Bei berkata, sore ini, Albert Rhodes dari Aurus Hill yang terkenal menelepon saya. Dia ingin Jacob kembali ke asosiasi dan meminta saya melakukan ini secepat mungkin. Ah, ketika semua orang mendengar bahwa Jacob diminta untuk kembali, semua orang sedikit enggan. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Bei, Jacob tidak pandai berbisnis dan karakternya tidak baik. Kami akhirnya bisa memaksanya. Sekarang tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mendapatkannya kembali. Yang lain mengangguk mendukung. Mereka tidak hanya membenci Jacob, tapi mereka juga tidak ingin Jacob mengancam posisi mereka saat dia kembali. Tuan Bei berkata tanpa daya. Mulai, metode Albert tidak ada pengikatannya di Aurus Hill. Jika kita tidak berpikir serius ketika dia datang untuk berbicara mewakili Jacob, maka dia pasti akan melakukannya sendiri. Siapa yang akan kita miliki pada waktu itu? Bisakah kamu menahan tekanan ini? Semua orang saling memandang sejenak. Kekuatan Albert memang luar biasa. Selain itu,
Ada rumor bahwa dia sekarang adalah anggota keluarga Wade di Eastcliff. Yang berarti dia dapat mengakses sumber daya keluarga Wade di Eastcliff. Dan koneksinya jauh lebih kuat. Perpindahan personel dalam asosiasi haruslah mudah. Pada saat ini, Kiana di samping berkata, semua orang tahu bahwa Jacob adalah wakil presiden eksekutif sebelumnya. Dan kejahatan yang dia lakukan terakhir kali tidak ditentukan oleh Departemen Kehakiman. Jadi sebenarnya ini bukan skandal. Itu hanya rumor. Jika Tuan Albert membantu beroperasi dari atas dan meminta kembali sebagai wakil presiden eksekutif, saya yakin semua orang akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Begitu Kiana mengatakan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Kecuali Tuan Bei, semua orang adalah penerima manfaat langsung dari pengunduran diri Jacob. Jika Jacob diangkat kembali, semua orang akan kembali ke posisi semula. Tuan Bei melihat bahwa suasana telah muncul oleh istrinya. Jadi dia berkata, saya pikir, untuk mempertimbangkan semua orang, saya masih mencari cara untuk memastikan bahwa Jacob tidak akan bekerja kembali. Ide saya saat ini adalah mencari posisi direktur untuknya terlebih dahulu. Jika Tuan Albert puas dengan posisinya, maka kita dapat menghindari kerugian semaksimal mungkin. Begitu Jacob diminta menjadi direktur, tiba-tiba Hutton bertanya dengan gugup, Tuan Bei, jika Anda menjadikan Jacob menjadi direktur, bukankah saya harus menyerahkan posisi saya kepadanya? Tuan Bei berkata, Hutton, memang benar menyerahkan jabatan itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa kamu akan melepaskan jabatan itu. Jika jabatanmu tidak dapat memuaskan selera mereka, maka mereka harus menaikkannya. Oleh karena itu, Tuan Bei menambahkan, kita semua harus memiliki konteks. Tidak peduli siapa yang menyerah. Itu adalah urusan semua orang yang melakukannya. Setiap orang harus mengingat kebaikannya dan mencari peluang untuk membalasnya di masa depan. Semua orang mengangguk. Saat ini, sepertinya tidak ada solusi bagus lainnya. Tuan Bei memandang Hutton lagi dan berkata, Hutton, jika kamu tidak berkenan, saya akan memulai dengan posisimu dulu. Jika Jacob bisa puas dengan memberikan posisimu kepada Jacob, maka masalah ini akan terselesaikan. Begitulah akhirnya, kita semua akan mengingat kebaikan Anda di masa depan. Ketika saya mendapat perintah transfer suatu hari nanti, kursi saya akan kosong untuk wakil presiden eksekutif, dan posisi orang lain akan meningkat. Posisi wakil presiden yang akan kosong pada saat itu, harus disediakan untuk Anda. Anda dapat melewati Direktur Jacob dan langsung menjadi wakil presiden. Ketika Hutton mendengar ini, dia langsung merasa lega. Menurutnya, Tuan Bei akan segera dipromosikan, dan posisi wakil presiden harus dibiarkan pada saat itu. Dia bisa menjadikan presiden-presiden dan semua wakil presiden terikat pada budi. Ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi sepertinya tidak ada yang tidak dapat diterima untuk mengirimkan balasan kepada Jacob. Memikirkan hal ini, Hutton berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Bei, karena saya berkorban untuk semua orang. Adalah tugas saya, Hutton Lin, untuk memberikan posisi saya kepada Jacob. Hutton Lin dengan rela menyerahkan kursinya, yang membuat Tuan Bei dan istrinya sama-sama menghela nafas lega. Wakil presiden lain yang hadir di tempat kejadian juga langsung merasa lebih santai. Mereka juga takut Tuan Bei akan meminta salah satu dari mereka menyerahkan kepada Jacob. Meskipun semua orang merasa muak dengan Jacob, ketika mereka tahu Tuan Hong ada di belakangnya, tidak ada yang mau menyinggung perasaannya di depan umum. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang berani menolak menyerahkannya. Melihat masalah tersebut telah terselesaikan untuk sementara, Tuan Bei mengacungkan jempol di bawah meja kepada istrinya yang berada di sebelahnya. Mengatakan atau tidak, istrinya memang telah merencanakan masalah ini dengan hati-hati. Dengan kata-kata Hutton, dia akan melakukan penyesuaian pekerjaan besok sehingga Jacob dapat kembali bekerja, dan masalah peliknya akan terselesaikan. Istri Tuan Bei secara khusus berkata saat ini, mengapa kita tidak bersulang untuk Hutton? Kali ini, terima kasih dia. Ya, Tuan Bei tiba-tiba sadar. Segera mengambil gelas anggur, berdiri, dan berkata kepada semua orang, ayo, semuanya, mari kita bersulang bersama Hutton dan berterima kasih kepada Hutton atas inisiatifnya. Saya juga berharap semua orang dapat mengingat kebaikan Hutton. Karena ini adalah bantuan. Setiap orang harus membayarnya kembali jika ada kesempatan di masa depan. Begitu Tuan Bei mengucapkan kata-kata ini, Hutton tiba-tiba merasakan keinginan untuk mati demi orang kepercayaannya. Dia merasa bahwa Tuan Bei sangat baik. Dia telah diangkat olehnya. Sekarang dia bertanya turun. Dia sebenarnya tidak mengatakan apa-apa.
Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuan Bei akan memberikan wajah seperti itu di depan dari begitu banyak orang. Di depannya, dia berbicara dengan sangat menyeluruh, yang membuatnya sangat menyentuh. Yang lain juga tahu bahwa inisiatif Huton untuk melepaskan posisinya memang telah membantu semua orang memecahkan suatu masalah, dan wajar jika semua orang menganggapnya sebagai bantuan. Hasilnya, semua orang setuju. Dan dalam kata-kata mereka, mereka tidak lupa memuji Huton. Dan pada saat yang sama membual bahwa pasti akan ada balasan yang baik di masa depan. Mata Huton memerah karena emosinya. Dia berdiri dengan segelas anggur dan berkata dengan keras, "Terima kasih, Tuan Bei, saudara ipar perempuan saya dan semua pemimpin atas perhatian Anda. Saya, Huton Lin, tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Jadi saya akan melakukannya terlebih dahulu sebagai tanda hormat." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur putih dalam gelas. Yang lainnya tidak ragu sama sekali dan minum sekaligus. Suasananya sangat bersahabat dan hangat. Saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Bei, jika Jacob diizinkan kembali bekerja, apakah orang-orang di bawah akan punya pendapat? Jika dia marah lagi atau mengeluh, saya khawatir itu akan terjadi, cukup merepotkan." Benar, sebelum Tuan Bei dapat berbicara, istri Kiana berkata terlebih dahulu, "Jangan khawatir, semuanya." Meskipun kejadian Jacob sebelumnya memang sebuah skandal, namun belum diangkat menjadi kasus pidana. Bahkan bukan pelanggaran perdata. Demikian juga dengan Zakari. Jika tidak ada intervensi resmi dalam hal semacam ini, rumor tersebut akan selalu menjadi rumor. Siapapun yang menggugat berdasarkan rumor tidak akan pernah menang. Kiana berkata, "Mari kita ambil contoh praktik populer yang menyimpan wanita simpanan. Jika Jacob diketahui menyimpan wanita simpanan di luar, dan ada bukti yang meyakinkan, dan istri asli juga datang ke asosiasi untuk menuntut keadilan, maka asosiasi pasti akan memecatnya. Tetapi jika seorang wanita yang keluar dan mengatakan bahwa dia adalah simpanan Jacob, tanpa ada bukti, dan bahkan istri aslinya tidak mengakuinya, maka dalam hal ini tidak ada seorang pun akan melakukan apapun pada Jacob." Ketika Kiana mengatakan ini, dia juga ingin mengingatkan orang lain yang duduk di sini. Kalau ada yang merasa tidak senang dan pergi melaporkan Jacob, dan akhirnya menimbulkan masalah bagi Tuan Bei dan asosiasi kaligrafi. Jika seseorang mempermasalahkan kembalinya Jacob, orang pertama yang menanggung tekanan tersebut pastilah suami. Dan dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mencegah hal ini terjadi. Ketika orang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka merasa bahwa apa yang dia katakan memang masuk akal. Begitu mereka setuju dengan sudut pandang Kiana dan merasa bahwa keluhan tentang Jacob tidak ada gunanya, mereka sepenuhnya mematikan percikan ini di alam bawah sadar mereka. Kelompok tersebut mencapai konteks, dan suasana dengan cepat menjadi hidup. Semua orang memperdagangkan gelas dan minuman dengan gembira. Tuan Bei memiliki kapasitas minum yang baik, namun malam ini dia sengaja mengontrolnya dan kurang minum. Namun, di paruh kedua pesta minum, dia sengaja berpura-pura sudah cukup mabuk, dan berbaring di meja sebentar. Setelah beberapa saat, dia berpura-pura sakit kepala dan mengusap pelipisnya. Apalagi istri di dekatnya pun tertipu olehnya. Melihat Tuan Bei sepertinya terlalu sering minum, semua orang berhenti mengajaknya bersulang. Sebaliknya, yang lain membagi sisa anggur secara merata dan mengakhiri pesta minum lebih awal dengan alasan Tuan Bei sedang tidak sehat. Semua orang membawa keluar Tuan Bei yang terlalu banyak mabuk, duduk di kursi penumpang, menyaksikan istrinya pergi, dan kemudian semua orang kembali ke rumah masing-masing untuk mencari ibu mereka. Setelah mobil melaju beberapa ratus meter, Tuan Bei, yang terpuruk di kursi penumpang, duduk tegak dan berkata kepada Kiana di sebelahnya, "Sayang, belok kanan ke depan." Kiana dikejutkan oleh kata-katanya yang tiba-tiba dan bertanya dengan heran, "Bei tua kamu tidak mabuk?" "Tidak banyak," Tuan Bei berkata. "Ini bukan jumlah saya. Jika saya ingin minum banyak, saya harus setidaknya setengah kati maotai." Kiana gemetar tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, "Malam ini meja perjamuan penuh dengan bawahanmu. Apakah kamu masih perlu menyembunyikan minumanmu? Jika kamu tidak ingin minum, katakan saja tidak. Siapa yang bisa memaksamu untuk minum?" Tuan Bei berkata, "Oh, Anda tidak mengerti. Hari ini saya ingin menunjukkan bahwa saya selaras dengan mereka. Tentu saja, saya tidak bisa bertindak seperti seorang pemimpin. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Menurutku aku cukup dekat dengan orang-orang, dan mereka tidak akan menganggapku serius." Sambil mengatakan itu, Tuan Bei melihat bahwa dia sedang mendekati persimpangan dan berkata,
cepat belok kanan ke jalan menuju Villa Elite Thompson. Saya harus bertemu Jacob. Kiana tiba-tiba menyadari. Dan sambil berbelok ke kanan, dia bertanya kepadanya. Apakah kamu menahan diri? Apakah kamu berencana bertemu Jacob? Ya, Tuan Bei menghela nafas dan berkata dengan depresi. Dia pasti sangat membenciku dalam beberapa hari terakhir. Mulai sekarang, ketika kita bertemu tanpa melihat ke atas, bagaimana hubungan ini bisa diredakan? Bahkan jika melamar sebagai direktur dikosongkan sekarang. Ketika saya keluar, saya mengatakan kepadanya secara pribadi untuk menunjukkan ketulusan saya. Kiana buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah kita akan mengunjungi rumahnya? Kita belum menyiapkan apapun, jadi tidak pantas pergi dengan tangan kosong, bukan? Tuan Bei berkata, sudah terlambat untuk mempersiapkan apapun selarut ini. Selain itu, tidak pantas pergi ke rumah orang lain setelah minum. Saya pikir saya akan menelepon Jacob untuk mengundang Jacob ketika saya tiba di Villa Elite Thompson segera. Minta maaf atas beberapa patah kata di luar. Beritahu dia hasil hari ini. Dan minta dia melaporkan kembali ke asosiasi besok pagi. Kiana bertanya lagi. Kalau begitu dia akan memaafkanmu. Tuan Bei mengulurkan tangannya. Tidak ada yang akan memaafkan hal semacam ini. Yang bisa saya lakukan adalah mencoba memaafkannya dan sedikit menyelesaikan konflik. Dia pasti akan tetap membenci saya di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun, saya menunjukkan ketulusan untuk kesalahannya. Saya yakin segalanya akan baik-baik saja. Pada titik ini, Tuan Bei menghela napas tak berdaya. Hei, jika saya tidak dapat memuaskan Jacob, saya pikir saya akan bekerja di Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi sampai saya pensiun. Dan saya harus menundukkan kepala bersama Jacob di masa depan. Hubungan ini masih harus terus diperbaiki. Kiana mengangguk sedikit dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan, Anda masih harus memperjuangkannya dan mengambil langkah lebih jauh. Jika Anda bekerja di posisi ini sampai pensiun, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang, dan gaji setelah pensiun tidak akan jauh lebih tinggi. Lihatlah Laokin, dia dulunya atasanmu. Dia telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia pensiun, gajinya sangat tinggi. Anak-anak dan cucu-cucunya terlihat seperti bintang memegang bulan. Dan Anda tidak tahu berapa banyak makanan yang Anda dapatkan setiap hari. Apalagi Anda dapat melihat bahwa dia sakit kepala dan demam. Anda tidak perlu mengantri untuk mendaftar ketika Anda pergi ke rumah sakit. Anda mendiskusikan sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh rumah sakit yang ditunjuk. Dokter akan membantu mengatur agar ahli dari rumah sakit tersier datang untuk berkonsultasi. Dan dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Aku pasti berharap kamu bisa hidup sampai usia 100 tahun. Ya, Tuan Bei juga berkata dengan sangat setuju. Di usia saya masih memiliki beberapa peluang. Tetapi saya tidak tahu berapa lama hal itu akan tertunda karena Jacob. Tidak apa-apa untuk menunda 3 atau 2 tahun di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Jika saya menunda setelah 5 tahun atau lebih, saya akan kurang beruntung. Kiana menghibur. Tidak apa-apa. Itu tergantung pada upaya kita manusia. Mari kita luangkan waktu. Saat ini, kelas 1 Thompson. Ketika Jacob kembali ke rumah, dia berbaring malas di sofa dan memainkan ponselnya sendirian. Dia telah memperhatikan WeChat-nya, ingin melihat apakah Tuan Bei dan rekan-rekan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan lainnya akan menghubunginya. Menurutnya, menantu laki-lakinya sudah menyapa Albertier, dan Albert akan mencoba yang terbaik ketika saatnya tiba. Jadi diskusi internal memutuskan untuk meminta dia kembali. Seseorang pasti akan menghubunginya dan melapor kepadanya. Oleh karena itu, dia dengan penuh semangat, berharap mendapat kabar baik. Ini sangat mirip dengan seorang gadis setelah putus dengan pacarnya dalam keadaan marah. Menantikan pacarnya berinisiatif mengirim pesan memohon rekonsiliasi sepanjang hari. Elaine tidak berlama-lama di ruang tamu, karena kali ini dia banyak berbelanja di Dubai. Lantai ubin di Dubai hampir membuat sol sepatunya patina dengan barang-barangnya. Penempatan terbaik. Tidak peduli betapa menghargainya. Dia bersenang-senang. Charlie tidak terburu-buru kembali ke kamar, tapi duduk di hadapan Jacob. Membuat sepoci teh. Menuangkan secangkir untuk dirinya dan Jacob. Dan berkata, Ayah, jangan depresi sendirian. Ayo minum secangkir teh. Jacob mengangguk dan meletakkan ponselnya di samping cangkir teh tanpa mengunci layarnya. Sambil minum, dia membuka layar ponsel dengan pemandangan sekelilingnya. Melihat ini, Charlie dengan sengaja bertanya kepadanya, Ayah, apakah kamu selalu menatap ponselmu? Menunggu pesan. Jacob menghibur kepalanya saat penyangkalan dan berkata, Tidak, aku hanya melihat-lihat.
Aku sudah terbiasa memeriksa ponselku ketika tidak ada pekerjaan. Saat dia sedang berbicara, avatar yang familiar tiba-tiba muncul di daftar pesan WeChat. Dan konten yang dia kirim dapat dilihat kemudian. Jacob, maaf mengganggumu selarut ini. Apakah kamu di rumah? Mata Jacob berbinar. Dia segera meletakkan cangkir tehnya, mengangkat teleponnya, dan dengan sengaja bertanya kepadanya di WeChat. Ada apa denganmu? Tuan Bei dengan cepat menjawabnya. Jacob tua, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan secara langsung kepada Anda. Dan ada juga kabar baik yang ingin saya sampaikan secara langsung. Saya ada di gerbang perumahan Anda. Jika itu nyaman bagimu, datanglah sebagai bantuan. Mari kita bicara tatap muka. Jacob sangat gembira saat mendengar Tuan Bei telah sampai di gerbang-gerbang dan ingin bertemu. Tuan Bei datang kepadanya dengan nada sangat sopan. Dan dia berkata ada kabar baik. Dia pasti telah menyelesaikan masalah dirinya kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Jacob yang begitu bersemangat segera menenangkan diri dan berpikir, Tuan Bei, yang berinisiatif menunjukkan kebaikannya pasti merasakan tekanan dari Tuan Albert. Aku harus menahannya. Dan aku tidak bisa membiarkan dia merasa bahwa aku sepertinya ingin kembali. Memikirkan hal ini, dia menjawab, sepertinya tidak ada apapun di antara kita berdua yang perlu dijelaskan secara langsung. Saya tahu mengapa Anda melakukan ini. Jadi sebaiknya saya berhenti berbicara. Begitu pesan terkirim, Tuan Bei yang sedang duduk di dalam mobil merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia menyerahkan telepon kepada istrinya dan berkata dengan depresi, Istriku, lihat, apakah Jacob tidak ingin kembali ke asosiasi? Kiana membaca konten yang dikirim oleh Jacob dan terdiam ragu-ragu. Dia menyimpulkan, tidak mungkin Jacob tidak ingin kembali ke asosiasi. Lagi pula, itu cukup merugikan dirinya sendiri. Nanti, kamu akan lebih khawatir lagi jika mengeluarkannya dari asosiasi. Tuan Bei bertanya dengan gugup. Apa yang harus saya lakukan jika dia tidak ingin kembali? Jabatan direktur sudah merupakan hasil terbaik yang bisa saya berikan. Jika saya menyingkirkan wakil presiden mana yang mau menyetujuinya? Jika masalah ini terungkap, semua orang akan melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab kepada saya. Dan saya tidak akan mampu menahan tekanan. Kiana menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar bukan manusia luar dan dalam. Usir Jacob dan Jacob membencimu. Jika kamu mengundang Jacob kembali, Jacob akan tetap membencimu dan orang lain tidak akan puas denganmu. Kamu harus akui ini semua salahmu. Tuan Bei mengulurkan tangannya. Jangan bicara ini sekarang. Mari kita berpikir bagaimana Jacob akan lulus ujian ini. Jika dia tidak kembali, saya akan sangat mengklik oleh Tuan Albert. Dulu saya berpikir tidak masalah jika saya menyentuh Tuan Albert, meskipun dia baik-baik saja. Tapi saya tidak meminta melakukan apapun. Selain itu, dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Tapi saya tidak pernah mengira Tuan Albert memiliki koneksi yang kuat dan mempromosikan dia secara langsung. Semuanya telah diselesaikan. Jika saya tidak dapat memuaskannya, saya mungkin tidak dapat memegang posisi Presiden Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi dalam jangka panjang. Kiana menyerahkan telepon kepadanya dan berkata, lebih baik menelepon. Selama panggilan telepon, pertama-tama kamu harus meminta maaf dan mengucapkan beberapa kata manis. Bahkan jika dia memarahimu, kamu harus bisa tenang dan membuat dia bersedia keluar untuk menemuimu. Di satu sisi, masih ada ruang untuk mediasi dalam masalah ini. Jika dia bertekad tidak kembali, kita tidak punya pilihan lain. Tuan Bei mengangguk, tersenyum dan berkata, oke, saya akan mencoba. Setelah mengatakan itu, dia mengambil telepon dan langsung menelepon Jacob. Di sisi lain, Jacob menyebarkan hampir sampai ke telinga ketika melihat Tuan Bei menelepon. Namun ia sengaja menahannya. Lama memikirkan panggilan telepon, namun tidak menjawabnya. Melihat teleponnya berbunyi lama sekali, Charlie cemas tetapi juga geli. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya. Ayah, mengapa kamu tidak menjawab teleponnya? Jacob berkata sambil tersenyum. Hei, siapa ini? Tuan Bei. Dia mengirim pesan. Dia berada di luar perumahan dan ingin berdiskusi denganku. Aku tidak setuju. Dia menelepon. Kurasa Tuan Rhodes datang kepadanya untuk menyampaikannya. Tetapi dia takut. Dia segera kepada saya untuk mencari cara untuk memaafkan kesalahannya. Charlie mengangguk. Ayah, karena Tuan Bei ingin berbaikan denganmu dan kamu ingin kembali ke asosiasi, saya sarankan kamu untuk tidak terlalu sok. Kalau kamu menggunakan terlalu banyak energi, orang akan berpikir begitu kamu tidak bisa kembali. Mungkin aku akan memikirkan cara lain.
Jacob tertegun sejenak, dan bertanya dengan gugup. Jika Tuan Albert telah berbicara, beraninya dia tidak menaatinya. Charlie berkata, kepatuhan harus didasarkan pada situasi sebenarnya. Sangat mudah untuk menyebabkan kesalahpahaman setelah hal semacam ini ditangani. Jika dia berpikir Anda lebih baik mati daripada kembali ke asosiasi, dia pasti tidak akan datang untuk meminta maaf kepada Anda lagi. Ini sama seperti ketika seorang pria atau wanita masih perawan. Tidak apa-apa jika kamu ingin memanipulasi orang lain. Tetapi kamu harus mengontrol derajatnya. Orang lain pasti tidak lagi takut dan bertahan. Jacob mengangguk sambil berpikir. Itu masuk akal. Kalau begitu sebaiknya aku pergi menemuinya. Asosiasi kaligrafi dan lukisan harus tetap kembali. Kalau tidak aku akan menganggur di rumah setiap hari. Sambil menatap ibumu. Saat itu, Tuan Bei menelepon untuk kedua kalinya. Jacob tidak ragu-ragu lagi dan langsung mengangkat telepon dan bertanya kepadanya. Tuan Bei, untuk apa kamu ingin bertemu denganku? Tuan Bei berkata dengan cepat. Oh Jacob, Anda akhirnya menjawab telepon. Saya hanya ingin meminta maaf secara langsung dan menyampaikan kabar baik. Saya berada di depan pintu perumahan. Jangan khawatir. Saya tidak akan menyita banyak waktumu. Jacob sengaja bertanya kepadanya. Mengapa tidak berbicara melalui telepon saja? Tuan Bei berkata dengan rendah hati. Jacob, aku tahu kamu pasti membenciku. Dan aku juga tahu bahwa aku melakukan ini sebagai bajingan. Sekarang aku ingin memaafkanmu sebanyak mungkin. Dan mencoba menyelamatkanmu sebanyak mungkin. Aku melakukan kesalahan. Jadi aku harap kamu bisa memberiku kesempatan. Aku tidak akan menyita terlalu banyak waktumu. 10 menit sudah cukup demi kita bekerja bersama begitu lama. Jacob sengaja terdiam beberapa saat. Lalu menghela napas dan berkata, Oke. Aku akan keluar dan kamu menungguku di pintu. Tuan Bei berkata dengan penuh semangat. Oke. Saya sudah di depan pintu. Anda dapat melihat saya ketika Anda keluar. Bagus. Setelah Jacob mengucapkan kata ini, dia langsung menutup telepon. Dan kemudian tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata kepada Charlie. Menantu yang baik. Saya akan keluar dan membahas pria jalang tua ini, Kendall Bay, untuk melihat bagaimana dia berencana menghadapi pertanyaanku. Charlie mengangguk dan berkata, kalau begitu kalian berdua bertato, dan aku tidak akan ikut bersenang-senang. Oke, Jacob berkata, kamu tidak perlu mengikutiku. Aku bisa pergi dan mendiskusikannya sendiri. Setelah itu, dia bangun, mengenakan mantelnya dan berjalan keluar rumah. Saat ini, Tuan Bei juga sudah turun dari mobil. Sebelum menutup pintu, istrinya Kiana masih menjelaskan kepadanya. Bei tua, menggigil. Sikapmu harus tulus dan rendah hati. Selama Jacob puas, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Yang terpenting stabilkan dia dulu dan buat dia setuju untuk kembali ke hubungan. Tuan Bei mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dan berjalan keluar gerbang komunitas Villa Elite Thompson. Jacob bersenandung sedikit sepanjang jalan keluar rumah. Dia terpaksa berhenti bersenandung sampai dia hampir berada di dekat pintu. Kemudian dia menyentuhnya lagi untuk memastikan otot-otot wajahnya terkulai daripada tegang dan terangkat. Lalu berjalan keluar dari gerbang komunitas yang megah. Begitu Jacob keluar, dia melihat Tuan Bei berdiri di kaki tangga. Ketika mereka bertemu lagi, kebencian dan kemarahan Jacob terhadap Tuan Bei sekali lagi muncul, dengan pisau di matanya. Saat Tuan Bei melihat Jacob, wajahnya penuh dengan senyuman menyanjung. Sebelum Jacob bisa turun, dia mendatanginya dalam 2 atau 2 langkah dan memegang tangan Jacob di tengah tangga. Merasa sangat malu. Jacob, aku tidak bisa mengikutinya. Jacob secara alami tahu bahwa pihak lain hanya berakting. Jadi dia dengan sinis berkata, Tuan Bei, saya sudah mengenal Anda begitu lama. Ini pertama kalinya saya tahu Anda sebenarnya aktor yang cakap. Elder Bei tersipu dan berkata dengan malu. Jacob, saya tahu Anda memiliki banyak ketidakpuasan terhadap saya. Dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Memang benar saya tidak menangani masalah Anda dengan jujur. Tetapi saya, Kendall Bay, sumpah demi Tuhan, tidak bermaksud menipumu pada awalnya. Saya berencana meninggalkanmu direktur. Berbicara tentang ini, Tuan Bay menjadi khawatir dan berkata, Hei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini terjadi pada akhirnya adalah karena perempuan jalang saya yang hilang itu. Dia selalu berbisik di telingaku. Berkata bahwa jika saya membantu Anda seperti ini, saya pasti akan memberikan petunjuk kepada orang-orang. Jika seseorang dengan niat mengganggu untuk membuat pengamatan besar, masa depan saya sendiri mungkin mempengaruhi.
Saya juga tertipu oleh lemak babi. Berpikir bahwa saya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan promosi. Dan jika saya gagal menangkapnya, masa depanku mungkin akan hancur total. Jadi aku memutuskan untuk mengingkari janji yang kubuat padamu. Jacob memandangnya dengan curiga dan bertanya, apa pantas kamu menyalahkan istrimu atas hal semacam ini? Tuan Bei menjadi cemas dan berkata dengan cepat, bagaimana ini bisa disebut pengalihan kesalahan? Jacob, saya bersumpah saya murni tersihir oleh istri saya yang berpikiran sempit dalam masalah ini. Jika saya berbohong kepada Anda, izinkan Tuhan menerimaku malam ini. Jacob sekarang mempercayai 80% kata-kata Ketua Bei, dan amarahnya sedikit mereda. Jadi, dia mengulurkan tangannya dan berkata, oke, jangan bicarakan ini sekarang. Katakan saja padaku secara langsung mengapa kamu datang menemuiku. Tuan Bei berkata dengan tergesa-gesa. Jacob, saya datang bukan untuk hal lain. Saya hanya ingin mengundang Anda kembali ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Saya telah mengamankan posisi direktur untuk Anda seperti yang saya janjikan sebelumnya. Anda dapat kembali kapan saja. Ketika Jacob mendengar ini, hati yang cemas segera menjadi rileks sepenuhnya. Yang dia inginkan adalah posisi direktur. Ia tidak berani berpikir untuk menjadi wakil presiden eksekutif. Ia puas dengan jabatan direktur. Sekarang dia telah menerima janji Tuan Bei. Dia tentu saja mendapatkan keinginannya. Namun, dia berpura-pura tidak bergerak di permukaan, dan mengubah topik dan bertanya kepada Tuan Bei. Tuan Bei, menurut saya istri Anda benar. Jika Anda melindungi saya, apakah Anda tidak takut terpengaruh oleh saya? Tuan Bei tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk dipromosikan, tetapi berkata tanpa ragu-ragu, Jacob, orang sering mengatakan bahwa tentara akan menghentikan Anda, dan udara akan menutupi Anda. Jika saya benar-benar jatuh di bawah pengaruh Anda, maka saya akan menemukan cara untuk menghentikan Anda. Minimalkan dampaknya dan selesaikan masalah ketika masalah itu muncul. Jangan takut dengan masalah sebelum masalah itu muncul. Bukan begitu. Jacob menghela nafas dan berkata dengan penuh emosi. Sebenarnya, setelah semua masalah ini, aku cukup malu untuk kembali ke asosiasi. Ketika saatnya tiba, orang-orang ini akan menyalahkanku. Itu cukup buruk. Tuan Bei memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan tulus, Jacob, jangan khawatir. Saya telah berkomunikasi dengan semua pejabat senior. Mereka tahu apa yang mereka ketahui dan tidak akan pernah berani menuding Anda. Adapun orang lain, saya juga meminta mereka menahan anak buahnya. Dan saat kamu kembali, anggap saja apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan jangan khawatir tentang hal lain. Jacob merenung sejenak, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sangat sulit. Dan penuh gigi dan berkata, oke. Karena kamu bilang begitu, aku akan kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.